Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat walafiat untuk anak-anak semua dan keluarga ya. Amin. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana sudah banyak belanjanya di Harbolnas sekarang? Claudia udah banyak borong ya? 11 ya. Belum, Pak. Belum borong ya? Belum. Siapa yang sudah borong di sini? Ferdinand kelihatannya cerah wajahnya, berarti banyak nih dibeli ya. Masih rencana, Pak. Masih rencana. Ya, nggak apa-apa, masih ada waktu sampai jam 12 malam nanti ya. Nah, anak-anak, kita mulai. Saya ingin tunjukkan dulu nih ada beberapa video tugas anak-anak begitu ya, contoh aja ini. Nanti yang lainnya juga, ya ini karena nggak cukup waktu, nggak bisa semuanya nanti ditampilkan. Saya tampilkan aja beberapa dulu. Misalkan yang ini dulu ya. Yang paling atas ini dulu. Yang Sasmita punya. Bentar. Oh, udah. Ini di YouTube ya. Tapi, oh ya, apa? Saya tetap sharing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sasmita Piliang dari D4 Logistik Bisnis 4E Politeknik Pos Indonesia. Di sini saya kembali mendapat tugas Halal and Green Supply Chain Management yang bertema manfaat implementasi Green Supply Chain Management pada perusahaan The Body Shop. Oke, let's go. The Body Shop merupakan pelopor produk kecantikan yang berkomitmen pada lingkungan. Mereka membawa nilai untuk membantu melindungi bumi dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. The Body Shop menerapkan beberapa konsep pada produk mereka, diantaranya. Yang pertama, mengusung konsep no animal testing, yang dimana The Body Shop memastikan semua produk mereka bebas dari uji coba pada hewan, baik itu bahan baku maupun produk jadi. Yang kedua, menggunakan konsep eco-conscious, yang dimana setiap produknya bebas dari bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan. Semua produk The Body Shop tidak menggunakan 4 bahan utama pengawet kosmetik, diantaranya paraben, sulfat, silikon, maupun pewarna. Namun, mereka menggantinya dengan bahan-bahan alami seperti ekstrak coconut oil dan lain-lain. Produk The Body Shop menggunakan botol plastik yang 100% didaur ulang dan kantong belanja 100% dari kapas daur ulang. Oke, supaya penasaran nanti bisa lihat sendiri ya video dari Sasmita. Kita lagi yang lain. Sebentar. Tadi kan Sasmita punya. Ada satu lagi nih. Rizka ya. Terdengar suaranya ya, anak-anak ya? Terdengar, Pak. Ya? Terdengar.
Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini kita akan membahas beberapa manfaat yang akan didapatkan jika sebuah perusahaan menerapkan Green Supply Chain Management. Mau tahu apa aja manfaatnya? Langsung aja ke videonya. Check it out. Oke, buat yang baru aja gabung, perkenalkan aku Rizka Rindia. Di sini aku akan membahas mengenai pengetahuan tentang halal energi logistik setiap minggunya. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai L'Oreal Indonesia. Perusahaan kecantikan asal Perancis ini melakukan inovasi berkelanjutan dengan 100% produk yang diproduksi akan memiliki manfaat bagi lingkungan dan sosial pada 2020. L'Oreal Indonesia memberlakukan penggunaan corrugated carton display ramah lingkungan sebagai material untuk barang-barang point of sales, kertas FSC untuk flat printing, dan juga mendaur ulang point of sales bekas menjadi barang-barang merchandise yang lebih berguna. Oke, itu video dari Mbak Rizka ya. Nah, nanti kalau nonton dikasih like, subscribe, dan tulis komennya di sini. Ya, Pak. Nah, ya, Mbak Rizka, gitu. Videonya keren banget. Oke, sip. Nah, itu ya anak-anaknya beberapa contoh aja ya, karena waktunya nggak cukup untuk menampilkan semuanya. Nanti anak-anak bisa saling lihat video teman-temannya masing-masing dan berikan komen. Anak-anak, kita lanjutkan topik bahasan hari ini tentang green purchasing. Oke ya. Let me share screen ya. Ya, kelihatan ya screen-nya anak-anak ya? Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kita hari ini Kelihatan, Pak. khusus tentang green purchasing. Nah, tentang topik purchasing ini sebenarnya atau pembelian sudah anak-anak semua bahas ya. Anda semua bahas atau sudah mendapatkan topik tentang purchasing ini khusus di satu mata kuliah tertentu ya. Nama mata kuliahnya kan adalah manajemen pembelian. Betul nggak? Siapa di sini? Rizka, betul nggak? Pak, betul. Manajemen pembelian ya. Sudah diambil ya pada semester berapa? Ya, Pak. Pada semester berapa? Indani? 3. Antara Semester 3 sama 4, Pak. Antara 3 sama 4. Antara 3 sama 4. Siapa yang apa? Semester 3. Berapa? Semester 3 kayak Semester. Claudia, semester 3 ya? Kalau kamu, Pak, atau 2? Pak, semester 2, Pak, kamu. Semester 2. Semester 2 ya. Manajemen pembelian. Dulu siapa yang ngajar Pak Ferdinand? Masih ingat nggak? Kalau kami yang dari ekstensi D3, Pak, sama Bu Noneng. Ah, Bu Neneng. Oke, sip. Nah, kalau gitu saya tanya. Pertama kali untuk pembukaan. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan purchasing sebenarnya atau pembelian itu? Siapa yang tahu? Ardianto ini. Kopi Ardianto mendengarkan? Mirla, Mbak Mirla. Purchasing apa? Saya tanya yang lainnya juga ya. Coba. Sarwan siap-siap. Mirla. Mungkin misal purchasing itu Tentang apa ya? purchasing itu ini Pak, pembelian bahan baku begitu Pak. Pembelian bahan baku. Purchasing pembelian bahan baku. Oke. Kalau Sarwan Bajuri. Kalau bajainya masih ada ya Sarwan ya? Ada Pak bajainya. Ya. Disimpan bajai bajuri. Ya. Halo.
Oke, Ya, apa Pak. Sarwan? Menurut Sarwan, nanti disambung Silvano ya. Apa menurut Sarwan? Kalau purchasing menurut Ya, Pak. saya pembelian, Pak. Pembelian apa? Itu bahan bahasa baku. Indonesianya. Tapi pengertiannya apa? Pengertiannya apa purchasing itu? Mas Ini Sarwan. pengadaan, Pak. Hah? Ya, pengertiannya jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesianya ya. Oke. Lanjut tadi saya tanya ke siapa tadi? Silvano. Spano. Ya, Pak. Ya, Silvano. Setelah itu saya tanya ke Alda. Apa? Purchasing itu adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan perusahaan di mana perusahaan itu untuk membeli bahan baku dan pengadaan alat material lainnya. Terima kasih, Pak. Nah, sama-sama Silvano. Kemudian Mbak Alda nih, mendengarkan nggak Mbak Alda? Iya, Pak. Ya, coba. Setelah itu nanti Aulia ya, Aulia Rahman. Ya, Pak. Ya, apa Mbak Alda purchasing itu? Purchasing itu kayak kata teman tadi, Pak, pembelian barang gitu, terus persediaan juga gitu, Pak. Aulia, silakan Aulia. Kalau menurut saya purchasing itu pencarian atau pembelian barang atau bahan baku yang dibutuhkan perusahaan, Pak. Baik, siapa yang bisa melengkapi? Siapa yang bisa melengkapi untuk merefresh ulang ini sebelum kita masuk ke green-nya? Jadi kita diskusikan dulu purchasing originalnya atau saat ini itu bagaimana. Nah, Ustadz Arya ini bisa menjelaskan. Ustadz Arya. Masalah purchasing, Pak. Wah, betul. Wah, Ustadz, bagaimana ini? Purchasing itu purchasing atau pembelian itu. Apa yang dimaksud di dalam terminologi manajemen purchasing itu apa sebenarnya? Purchasing itu suatu aktivitas agar efektivitas efisiensi di perusahaan dalam melakukan pembelian dan pengadaan uang. Amin ya Rabbal alamin ya. Baik. Terima kasih Ustadz ya jawabannya. Ya. Baik, anak-anak sekalian. Jawabannya bagus-bagus ya. Coba kita lihat screen berikutnya, ini slide berikutnya. Kita lihat ya, definisi purchasing. Dari beberapa referensi menyatakan, jadi saya pilih ini. Saya pilih beberapa satu terminologi yang umum digunakan. Purchasing, management control for purchasing goods and service. Jadi yang dibeli itu apa saja? Goods, barang-barang, and service. Perusahaan bukan hanya membeli barang, tetapi membeli service. Barang itu terdiri dari apa aja? Barang itu mulai dari raw material, bahan baku, work in process, ya, barang setengah jadi, finish barang pendukung, support, consumer good lah, begitu ya, barang-barang yang untuk digunakan konsumsi juga bisa. Kemudian barang-barang yang disebut sebagai MRO, material repair operation atau spare part. Nah, barang-barang support itu ya misalkan untuk alat tulis kantor, kita beli makanan, minuman dan sebagainya, yang support untuk aktivitas memproduksi barang atau jasa. Sementara servis, apa aja servis yang dibeli? Coba perusahaan kan perlu servis internet misalkan ya. Juga ada perusahaan-perusahaan tentu sekali ada yang membutuhkan konsultan, jasa-jasa, pelayanan yang lainnya, jasa cleaning service, jasa macam-macam. Banyak yang dibeli oleh perusahaan. Based on, nah apa dasarnya perusahaan itu membeli barang-barang dan jasa tersebut? Ini didasarkan kepada right authorization of the right item. Jadi dia membeli itu untuk kepemilikan dengan at the right price, pada harga yang tepat, quality yang tepat, jumlah yang tepat, from the right supplier and the right term, dengan supplier yang benar-benar terpilih gitu ya. Dan kontraknya juga, kontrak dengan supplier itu juga dirancang dengan bagus supaya tidak merugikan dua belah pihak lah, saling win-win solution.
And the finally is important is the right time. Okay. When we look how many right price, right quality, right quantity, right supplier, right time, and right term atau kontrak. Ada 6 right. Itu salah satu definisi manajemen, definisi purchasing. Ya, how company purchase a good and service with the 6 right. Nah, mengapa itu perlu 6 right kita? Nah, itu jawabannya di bawah ini. Tujuannya adalah agar perusahaan can maintaining the quality of the value company and product or service. Jadi agar perusahaan itu bisa terus mempertahankan mutu dan value yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut agar dia bisa apa? Kompetitif dengan persaingnya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk apa? Anak-anak ini untuk apa ini? Nah, ini sudah tidak asing nih. Anak-anak juga sudah mengambil mata kuliah ini. Untuk apa? Yang kedua? Meminimalkan biaya persediaan atau inventory. Iya, betul ya. Karena kan membeli barang itu kan adalah sebagai stok. Ya, kalau sebagaimana kita ketahui kita pelajari di inventory management, we must manage our stock, ya, with the optimal quantity. Ya, with the optimal quantity, it can make the total minimum cost in a month. 1 tahun dia bisa kita meminimumkan total cost ini. Nah, masih ingat anak-anak metode apa yang populer lah kita gunakan untuk yang persediaan yang deterministik untuk meminimasi ini cost? Masih ingat? Masih ingat Melin? Masih ingat metode apa yang kita gunakan, Melin? Ayo Melin. Metode apa? Masih ingat? Ayo cepat anak-anak jawabnya. EOQ, Pak. EOQ, oke. Oke, selain itu apa lagi? Siapa yang tahu? Selain EOQ, pakai E juga lagi, yaitu E. Yang tadi kan quantity, satu lagi interval, economic order interval. Ya, jadi inventory management we divided the 2 type, ya, deterministic problem and probabilistic problem. Nah, ini dua-duanya ini semuanya masing-masing mempunyai different characteristic. Oke, saya tidak akan bahas panjang lebar tentang inventory di sini ya, karena kita sedang bicara tentang purchasing. And the third, ensuring the availability of the resource for company operation. Nah, ini penting. Mengapa membeli bahan? Ya tentu sekali perusahaan itu kan akan melakukan proses operation. Nah, operation itu apa artinya? Product, how to produce product or service, produce good and service. Untuk memproduksi barang dan jasa, maka dia membutuhkan tadi inputan. Ya, inputan. Salah satu inputan itu adalah material. Tentu sekali ada inputan yang lainnya. Siapa yang tahu inputan yang lainnya? Karena kita memproduksi barang itu minimal ada 5M. Material. Apalagi? Membutuhkan apa? Mesin. Money. Metode. Informasi, energi ya. Nah, dalam kaitan ini kita lebih fokuskan kepada pembelian barang dan jasanya. Ya, barang dan jasa tadi. Oke, yang keempat adalah strengthening the company competitive position. Jadi dengan membeli barang yang bagus, artinya nanti kita bisa, kalau inputan bahan bakunya bagus, diproses dengan proses produksi yang bagus, hasilnya juga akan bagus. Tapi kalau inputnya sudah jelek, ya diproduksi nanti juga kurang bagus. Misalkan membeli barang yang rusak, diproduksi ya tambah tidak sesuai dengan spek kan, berarti kalau rusak. Gitu. Oke, itu ya anak-anak. Pertama-tama kita discuss dulu tentang purchasing. Apa itu purchasing? Berikutnya kita lanjutkan mendiskusikan tentang purchasing cycle atau siklus dari purchasing. Apa yang dilakukan dalam purchasing itu? Pertama, ini sebagai inputannya ya untuk kita melakukan pembelian. Of course, we must know the demand. The demand. Demand is important. Jadi tanpa diketahui demand, kita
tidak bisa merencanakan pembelian dengan baik. Coba anak-anak ingat dalam menghitung economic order quantity yang deterministik maupun yang probabilistik. Kita harus tahu historis demand masa lalu. Ya, it means it must be ordered by the PPIC. How many product, how many material must buy from the purchasing department. Jadi purchasing department dia mesti dapat inputan berapa yang harus dibeli. Tanpa ada order itu dia tidak akan bisa melakukan pembelian. Kedua, appraisal of the supply, source of supply, ya, appraisal of the source of supply. Artinya bagian purchasing atau procurement akan melakukan penilaian terhadap siapa yang akan dinilai. Nilai adalah vendor-vendornya. Mana vendor-vendor yang memang benar-benar yang akan yang nantinya akan dipilih. Dia kumpulkan dulu semuanya, source-nya ini. Jadi artinya apa? The procurement department must have the database of the vendor. Punya sekumpulan database, termasuk proposal-proposal tawaran vendor. And the third, after the procurement department have the database in supplier, they go to the supplier selection. Choose the best supplier. Akan dipilih supplier yang terbaik. Sekali supplier yang terbaik ini sudah dilakukan dengan seleksi dengan beberapa kriteria. Ya, kriteria itu ada macam-macam kriterianya. Minimal QCD, quality, cost, and delivery. Itu minimal. Quality, cost, delivery, and flexibility. Ya, nanti dipecah lagi, diturunkan indikator-indikatornya apa. Kemudian setelah itu dilakukan, kalau sudah dapat deal, suppliernya bisa 1, 2, atau 3, ya, atau ini biasanya supplier itu tergantung dari perusahaan, ada yang banyak, ada yang sedikit, ya. Nah, itu dibahas di manajemen pembelian, jumlah supplier itu. Ada banyak, ada sedikit, ada kelebihan, ada kekurangannya. Baik banyak maupun sedikit. Berikutnya dilakukan ordering, pemesanan. Ya. Nah, setelah pemesanan, maka berikutnya order itu harus dimonitor. Monitor keberadaannya. Sampai di mana gitu order itu. Ya, di tracing. Seperti anak-anak beli barang kan bisa di trace kan? Posisinya ada di mana. Ini sama seperti ini, order monitoring. Tentu sekali ada sistem di perusahaan yang connect dengan vendor untuk melakukan track and trace ini. Kemudian incoming goods, barangnya datang, apa yang dilakukan kalau incoming goods? Kalau dia masih ingat nggak? Kalau barang datang, apa yang mesti dilakukan oleh perusahaan? Barang datang. Checking barangnya Pak sesuai tidak dengan pesanan. Oke, sip. Jadi datang ke gudang, tentu sekali diperiksa quantity, quality, tentu sekali dulu diperiksa suratnya, ya, ini cocok nggak? Betul nggak barang yang kita pesan? Quantity, quality-nya itu di tes, ya, baik jumlah maupun mudahnya, quality control lah dari situ. Setelah itu dilakukan stock management, artinya disimpan di dalam persediaan, dicatat sebagai inventory di dalam sistem warehouse management system, begitu ya. Nah berikutnya kan barang ini kan akan dipakai, begitu ya, ada keluar, ada masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, ini istilahnya kalau barang itu keluar masuk, maka kan harus diketahui status barang itu berapa. Sesuai nggak antara di sistem dengan di fisik. Kita namakan dia auditing. Di audit. Ya, di audit supaya dia memang match dengan sistem. Dengan apa yang ada di sistem dengan reality. Nah, ini satu siklus. Kemudian nanti ada pesan bagi barang. Seterusnya begitu. Ya. Nah, baik. Nah, now we go to the green purchasing definition. What is different between the traditional purchasing and green purchasing? Nah, itu yang mau kita diskusikan hari ini. Apa perbedaannya? Nah, ya, perbedaannya ini ada sebuah definisi. Definisi pertama saya tunjukkan dari Carter et al. 1998, C. Deason dan Seifert 2001. Kan begini.
Green purchasing is environmentally friendly initiative that enables the purchase product or material to meet, di sini kata-katanya, to meet the firm environmental requirement of buying firm. Jadi perusahaan membeli barang-barang ini itu menetapkan suatu requirement. Requirement-nya apa? Requirement-nya yang ramah lingkungan. Jadi bukan hanya sekedar beli barang, tapi membeli barang yang ada kriteria dimasukkan tadi quality, cost, delivery, flexibility, misalkan. Tambah satu lagi, aspek yang berikutnya yang kelima yaitu apa? Friendly, environmentally friendly. Gitu. Jadi ada 5 kriteria sekarang ditambahkan. Ya, bukan hanya harganya yang kompetitif, tetapi dia juga harus memenuhi aspek environmentally friendly. Ya, oke, definisi yang lain. Ini dari Government of Newfoundland Labor, ya, menyatakan begini, minimizing negative environmental and health impact association with what people buy, meminimasi dampak negatif dan dampak terhadap kesehatan manusia, ya, terhadap orang yang membelinya ini, dari orang yang membelinya. It is about the buying product and service that are more energy. Selain itu juga harus mempertimbangkan adalah efisiensi energi, less toxic, sedikit atau menghilangkan racun-racun, safer worker, jadi aman, pekerja itu selamat, safe, ya, aman, have recycled, dan juga bisa didaur ulang, ya, dan juga come with the less packaging, dengan menggunakan packaging yang seminimal mungkin. Nah, jadi arahnya ke arah sana, ramah lingkungan. Oke, itu jadi dua definisi kaitannya dengan green purchasing. Ya, gimana anak-anak? Sudah terlihat nggak perbedaan antara tadi definisi pertama yang fokus kepada six rights saja, ya kan? Tetapi definisi ini dia mau menyeimbangkan antara quality cost delivery tadi dengan aspek lingkungan. Nah, itulah jadi anak-anak perbedaan antara purchasing tradisional dengan green purchasing. Gimana? Ada komen nggak anak-anak? Sudah bisa terlihat nggak jelas perbedaannya? Definisi ini. Gimana? Silvano, bisa dipahami perbedaan antara yang green purchasing sama yang traditional purchasing? Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Tasmita? Bisa ya? Oke, bagus. Bisa dipahami. Sudah clear jadi sekarang kalau anak-anak bisa memahami. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini gambarnya agar lebih jelas penjelasan yang tadi itu. What is a green purchasing? Jadi saya sajikan gambar ini. Coba lihat. Secara eye catching di sini dilihat kan. Dia what is a green purchasing? Green purchasing want balancing. Balancing quality cost delivery yang tadi tiga aspek utama kan, kalau kita ingin membeli kita punya kriterianya good quality, low cost, and right time delivery. Pingin begitu kan? Oke, sekarang ditambah plus juga environment friendly, ramah lingkungan. Oke, secara eye catching, jadi anak-anak bisa lebih mudah mengingatnya. Kalau misalkan ditanya nanti apa yang dimaksud dengan green purchasing? Green purchasing adalah activity by product, activity by goods and service with balancing quality cost delivery with the environmentally friendly. Balance, ya, membalance QCD dengan
environmental. Itu secara singkat aja seperti itu. Gambaran yang lain untuk memperjelasnya ini, kita lihat green purchasing and green business. Green purchasing and green business. Oke, sebelah kiri adalah purchaser-nya yang membelinya, individual government of corporation belinya kemana? Ke bisnis, ke organisasi kan belinya ke vendor. Vendornya ini juga harus green juga, gitu. Jadi belinya green, memaksa vendor untuk mentaati juga barang-barang yang sesuai dengan requirement kita sebagai pembeli, green. Nah, kemudian organisasi atau vendornya ini menyerahkan produk-produk yang green juga ke purchaser. Jadi ini kita sebut sebagai green market. Ya, green market jadi win-win solution. Green purchasing encourage environmentally conscious management and eco product development through the market. Itu yang jadi pertimbangan utama. Nah, ya. Oke. Kita lanjutkan. The cope with the environmentally problem. Jadi ini yang ditekankan atau permasalahan-permasalahan di dalam green purchasing ini. Green inputnya adalah reduce input atau optimal input di dalam material. Apa saja yang mau dioptimalkan? Non-hazardous tentu sekali ya, easy to recycle, energy efficient, resource saving. Ini nanti outputnya ini, output reduce-nya adalah waste, pollution, hazardous, substance, carbon dioxide ini nanti mau seminimum mungkin direduksi. Jadi ini yang jadi masalah kita itu kan adalah limbah, polusi, barang-barang berbahaya, dan juga jejak atau karbon, gas karbon buangan ini. Nah, bagaimana caranya? 5RS. Apa saja anak-anak 5RS itu? 5RS masih ada yang ingat? Ada yang ingat? Ardianto Sinaga, Lai Sinaga ini mana nih Lai Sinaga? Belum jawab dari tadi. Sinaga. Ada Iqbal, Nah ini saya sudah lihat nih Iqbal. Iqbal posisi lagi di mana ini Iqbal? Ya Pak. Lagi di mana? Lagi di Perpustakaan Nasional Pak. Di mana? Perpustakaan Nasional. Maaf. Lagi ngapain? Lagi nyari buku Pak. Nyari buku. Oke Iqbal. Tahu nggak 5R itu apa aja? 5R. Reduce, recycle. Oke, bagus. Recycle. Reduce, recycle. Apa? Coba ini sekarang Gesti bisa tambah Gesti? Uh, 5RS ya Pak? Ya. Reuse, recycle. Reuse, recycle. Ya. Kayak like quality gitu ya bisa. Bukan right quality. Bukan. Nah, sebentar. Saya panggil siapa ini belum panggil nih. Yunisha mana nih? Yunisha. Farhan. Jangan tidur ini. Oh, Pak Dir, Pak. Nah, coba Farhan. Apa, Pak? Ya, 5R apa aja? Maaf, kameranya nggak nyala, Pak. Nggak apa-apa. Refuse, reduce, reuse, reproduce, sama recycle, Pak. Ya, mantap. Nah, di mana nih posisinya, Farhan? Sekarang di kebun, Pak. Di kebun, ya. Lagi panen apa? Oh, vanila, Pak. Nah, vanila? Iya, Pak. Oh, di mana ini? Farhan di mana? Posisi Sumatera Barat, Pak. Oh, vanila ya. Lagi panen vanila. Punya kebun vanila ya, Farhan ya? Iya, Pak. Nah, boleh Bapak tahu ini? Tahu apa? Tahu apa, Farhan? Tahu vanila, Pak. Tanamannya. Sering kok digunakan vanila ya untuk kue-kuehan begitu ya. Nah, coba tunjukkan Farhan, nyalain videonya, pengen lihat itu kebun vanilanya. Nggak bisa, Pak, kalau nyalain ini brok handphone saya, Pak. Ini di handphone soalnya, Pak.
Oh iya. Ya. Ini kebun vanila. Berapa hektar nih punya kebun vanila, Farhan? Nanti gambarnya saya kirim aja ya Pak, gambar kebunnya Pak. Boleh. Sama vanilanya juga kalau dapat. Kalau itu transaksi aja Pak kita nanti Pak. Nah, boleh rancak lah kok. Nah, boleh lah. Orang awaknya atau bisnis. Nggak bisa ada sedekah. Mesti bisnis ya, Mirla. Kalau sedekah bisnis dong Pak, jangan sedekah. Oh gitu ya. Iyalah. Rancak lah. Oke. Rancak. Baik, bagus Farhan ya. Mudah-mudahan lancar panennya ya. Salam untuk orang tuanya. Amin Pak. Ya. Terima kasih Pak. Salam juga Pak. Baik, ini yang tadi yang Farhan sebutkan, reduce to use less is volume, size or degree. Mereduksi penggunaan bahan mulai dari pakai, pokoknya seluruh aspek dari produk tersebut bagaimana direduksi. Reuse atau replace, to use again, ya. Oke. Kemudian recycle. Recycle apa artinya? Converting waste material into the new material or object. Sudah tahu ya maksudnya? Converting waste material into the new material or object. Jadi dia di-recycle dalam bentuk yang berbeda. Tadinya plastik, botol plastik, kemudian di-recycle bisa menjadi nanti apa? Jadi botol plastik. Mungkin jadi tempat-tempat plastik yang lainnya, begitu ya, casing-casing yang bentuk yang lainnya gitu. Refuse ini unwanted waste material. Ya, apabila dia dimusnahkan atau rusak itu bisa apa itu namanya, bisa dimusnahkan lah artinya ya. Repair artinya to restore a good condition after damage. Setelah dia rusak itu masih bisa diperbaiki lagi, repair. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka ramah lingkungan. Jadi produk itu harus bisa di-reduce, reuse, recycle, refuse, atau repair lah. Jadi dipilih beberapa hal ini. Kita lanjutkan. Ini complete the cycle of recycling ya. Mulai dari green purchasing, purchase of recycle product, ini proaktif recycle product. Ini siklusnya kita lihat dari sini mulai. Proactive sales of recycle product. Kemudian discharge after sorting, barang-barang yang setelah dipilih, kemudian yang barang-barang yang mudah di-recycle, kemudian gunakan use the recycle product untuk memproduksi barang atau jasa. Ya. Kita lanjutkan. What is a green product? Green product itu apa? Green product can be recycled, have a recycled contents, be energy efficient. Ya, jadi ini faktor-faktornya apa aja? Recycle, coba lihat kata kuncinya recycle. Ini masih recycle juga konten. Terus kemudian apa? Energy efficient. Kemudian apa lagi? Emission kan? Reducing. Jadi reduce emission. Emisi gas buang begitu maksudnya. Nah, itu direduksi. Mudahnya ingatnya itu ada kalau misalkan dulu kita ada bis Damri ya. Itu kan kalau asapnya gimana? Mirla pernah naik bis Damri nggak, Mirla? Zaman dulu? Pernah ya? Pernah. Oh, itu gimana lihat asapnya? Seperti apa itu namanya? Cumi-cumi ngeluarkan itunya itu apa itu namanya, semburan hitamnya terus gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah nggak ada lagi ya kalau di Kota Besar. Dimusnahkan semua. Masih ada Pak beberapa. Masih ada? Oh, ada ya beberapa ya. Nah, termasuk ada industri juga ya yang menggunakan bahan bakarnya batu bara. Itu kan ada yang cerobong asapnya, lihat nggak cerobong asapnya tinggi. Nah, itu membuang emisi itu tinggi sekali, terutama tentang karbon ya. Kemudian yang lainnya adalah reusable ya, bisa digunakan lagi, dan biodegradable. Siapa yang tahu ini? Indani tahu nggak ini? Maksudnya biodegradable. Biodegradable. Ada yang tahu nggak? Gesti tahu nggak Gesti? Ini. Gesti izin ke kamar mandi tadi Pak. Oke. Indani tahu nggak Indani?
Bio. Kalau Alda, tahu Alda? Jadi maksud dengan biodegradable. Kurang tahu. Retno, Mbak Retno. Di mana Mbak Retno, di mana di Lagi kos? di kosan, Pak. Iya, di kosan. Kosan. Apa Mbak Retno nih biodegradable? Kayaknya Bahan alami, biodegradable itu kayak bahan-bahan yang bisa dijadikan kayak plastik misalnya gitu, Pak. Bahan-bahan alami yang bisa. Ya, alaminya benar. Maksudnya begini. Ini kan green product produk itu kalau dibuat seharusnya dia bisa biodegradable itu apabila dia dibuang nanti ya, dia bisa diuraikan atau mudahnya dimakan oleh mikroorganisme sehingga hancur. Begitu. Ya, yang tidak hancur itu apa? Misalnya kan contoh sampah plastik ya. Sampah plastik ya, kalau sampah plastik dibuang kan tidak akan hancur ya. Lama lah hancurnya, nggak tahu berapa tahun. Tapi kalau sampah-sampah yang lainnya makanan dan sebagainya itu dibuang, dia bisa dihancurkan oleh mikroorganisme. Itu namanya biodegradable. Dan bagaimana menciptakan produk yang gitu, yang bisa hancur. Nanti kalau dibuang ke tanah itu bisa hancur, atau buang ke air dia hancur. Dan tentu sekali yang terakhirnya organik. Nah, kalau produk mengandung unsur-unsur ini, maka dia disebut sebagai produk yang green product. Nah, kaitan dengan purchasing ya, kita cepat aja ini, saya dengan purchasing. Isu to consider green purchasing. Kalau kita beli barang-barang itu apa isunya? Dan tadi kita dari purchasing ini mau beli barang. Mau beli barang yang green tadi ciri-cirinya yang tadi. Nah, kemudian isu-isunya apa? Atau hal yang dipertimbangkan? Packagingnya. Tentu sekali harus less packaging. Recycle, oke, sudah. Low energy, barang tersebut ya. Longer life. Kalau beli barang kan tentu sekali pengen yang lama, begitu. Locally produce, sedapat mungkin diproduksi di lokal. Kenapa tujuannya? Kalau dia diproduksi di lokal, dengan diproduksi di luar, kaitan dengan green apa? Siapa yang tahu? Muhammad Iqbal. Ini Muhammad Iqbal lagi terbalik ini. Iqbal. Kang Iqbal. Ya, Pak. Oh, Iqbal ya tadi ya. Ini oke. Kenapa ini locally produce dikategorikan itu lebih disukai dalam green purchasing? Mungkin masih mudah didapat, Pak. Masih apa, Iqbal? Masih mudah didapat. Mudah didapat. Masih mudah didapat. Mudah didapat. Oke. Mudah didapat. Mudah didapat ya. Yang lainnya mungkin Anissa Fitri. Anissa ada. Yogi. Kan Anda? Wah, kemana nih Mas Yogi? Hatami Ilban. Ya Pak, siapa? Ya. Apa? Kenapa barang-barang lokal itu lebih disukai dalam aspek green, dalam aspek green purchasing? Kenapa? Ya pastinya karena lebih lama lingkungan Pak. Ya pastinya karena itu lebih ramah lingkungan Pak. Bukan, belum tentu barang lokal dia lebih ramah lingkungan dari luar. Katakanlah sama-sama ramah lingkungan barangnya. Cuman dari aspek apa? Dari saya tahu menurunkan biaya. Biaya apa? Biayanya lebih murah. Menurunkan biaya logistiknya. Bagus. Siapa yang jawab nih tadi nih? Sasmita, Pak. Sasmita, Pak. Sasmita. Dalam hal biaya apanya tepatnya, Sasmita? Biaya pembelian bahan bakunya, Pak. Biaya apa? Biaya apanya di dalam logistik mungkin, Pak. Kos logistik. Transportasi, Pak. Tepatnya apa? Transportasi cost. Oke. Tepatnya transportasi cost. Jadi kalau misalkan pabriknya itu ada di Cikarang, kawasan industri Cikarang, kemudian dapat dibeli juga di dalam satu kawasan industri, dibanding harus impor dari Jepang, misalnya kan,
tentu sekali cost transportasi cost-nya lebih irit. Nah, kalau irit cost transportation cost-nya itu adalah termasuk green, aspek green ya. Bagus. Ya, kita lanjut. Dan low tentu sekali low pollution. Purchasing kriteria. Ini purchasing kriterianya adalah green purchasing policy, product life cycle, comparison of environmental impact, dan environmental performance information. Baik. Kita diskusikan satu-satu. Green purchasing policy. Jadi policy-nya adalah ataupun kebijakan dalam green purchasing dan product specification ini include environmental consideration as a factor. Itu policy-nya adalah dalam membeli ini harus memperhatikan aspek lingkungan lagi. Product life cycle-nya emphasis penekanannya on eliminating or reducing potential risk to the environment. Ya, jadi di sini apa kata-katanya? Eliminating, mengeliminasi. Nah, bagaimana mengeliminasi atau mereduksi potensi risiko terhadap lingkungan. Itu product life cycle. Yang berikutnya sebentar. Apa loncat ya? Oke, betul ini. Nah, anak-anak, lihat ini diagram ini. What is the life cycle of product? Tadi kan kita cerita tentang life cycle. Life cycle produk itu mulai dari mana? Product design, pre-manufacturing, manufacture, packaging from distribution, transportation, use, reuse, maintenance, disposal. Nah, ini product life cycle namanya. Mulai dari produk itu didesain sampai dia di disposal atau recycling. Ya. Nah, the aim of the green purchasing is minimize the harmful environmental. Jadi meminimasi bahaya terhadap lingkungan, impact over a product whole life cycle. Ini tujuannya seperti yang kita diskusikan dari awal. Bagaimana kita meminimasi ya dampaknya terhadap lingkungan ini, minimasi dampak terhadap lingkungan sepanjang cycle dari produk ini. Itu intinya ya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian kriteria selanjutnya ini adalah comparison environmental impact to be given due consideration. Jadi impact dari environmental ini menjadi kriteria penting yang mesti kita lakukan, perhatikan dalam pembelian. Kemudian berikutnya adalah environmental performance information, manufacturer and distribution to provide a comprehensive, accurate, meaningful information for purchase consideration. Manufacturer dan distribusi mesti mempersiapkan secara komprehensif dan akurat ya informasi tentang pembelian yang ramah lingkungan ini. Nah, bagian terakhir ini sebenarnya. Kita bagi dua kategori. Ada green purchasing monitoring strategies, ada green purchasing collaborative strategies. Monitoring dan collaboration. Collaboration ada dua ya. Kita bahas satu persatu. Nanti kan ini ada produk content, supplier, product eco-labeling, sampai ke supplier compliant auditing, sampai seterusnya ya, product stewardship. Kita we look one by one. Oke. Bagian pertama, green purchasing monitoring strategies. Strategi memonitor green purchasing. Jadi ini kan level purchasing ini kita bicara tentang strategiknya ya. Bagaimana membeli barang dan jasa tadi. Oke. Product content requirement pertama. Supplier are required to have desirable environment attribute to exclude certain tonic substance in supplying component. Kata kuncinya di sini adalah product content requirement ini kita membeli harus ada requirement-nya. Apa requirement-nya itu? Ini tonic substance-nya ini harus tidak ada apa itu namanya racun atau limbah berbahaya di dalam barang tersebut. Yang kedua, monitor yang kedua ya, supplier environmental questionnaire. Ini adalah artinya kita memilih supplier, kita buatkan kuesionernya.
Kuesionernya apa? Dia harus ngisi kuesioner, filling out the questionnaire tentang kriteria-kriteria tertentu dalam lingkungan. Nanti kita sebutkan di bawahnya. Kemudian product eco-labeling. Pembeli, buyer require supplier to have a third-party environment certification label. Nah, artinya supplier harus memiliki certification terkait dengan environment. Misalkan ISO 14,001 ya, 14,001. Kemudian requirement supplier development to EMS, environmental management system. Buying commercial require supplier to develop and maintain an environmental management in order to eligible for their purchasing program. And finally supplier compliance auditing. Jadi harus dilakukan audit terhadap supplier kita, begitu ya. Kemudian bagian kedua, green purchasing collaboration. Ini collaboration. Kita ingin mendapatkan barang yang green dari pemasok, maka kita harus melakukan apa? Collaboration dengan purchasing itu, dengan bagian vendor itu. Harus ada kerjasama kita. Kerjasamanya mula-mula adalah product stewardship. Stewardship itu adalah penataan produk. Artinya buying company, perusahaan kita, need to take responsibility. Jadi kita harus mengambil tanggung jawab for reducing negative environmental impact product all stake of life cycle. Ini tanggung jawab kita harus juga bersama membina supplier juga begitu, supaya aman barang tersebut ya. Kemudian supplier collaboration in design, able to connect dan seterusnya. Oke. Berikutnya educating supplier on environmental issue. Nah ini kita juga memberikan educating atau pencerahan kepada supplier kita agar dia juga taat dan patuh kepada aspek-aspek lingkungan. Joint development of clean production with supplier. Nih ada kata-katanya, joint development clean production with supplier. Jadi bekerja sama dengan supplier dalam hal memproduksi dia, kita mengawasi dia dalam hal memproduksi barang-barang yang dia nanti akan support ke kita. Influence legislation cooperation with supplier, set a future environmental standard. Ini kita siapkan suatu standar yang berdasarkan peraturan pemerintah untuk yang juga standar ini berlaku untuk masa depan ya. Baik. Green purchasing performance. Yang bagian terakhir adalah bagaimana kita mengukur kinerja dari green purchasing. Pertama, establishment of green purchasing project team. Kita bentuk tim project untuk mengukur kinerja green supplier kita. Well balanced performance measurement goal determine. Determination method to tool performance. Jadi kita sini apa? Menentukan metode dan tool performance pengukurannya ya. Kemudian development, mengembangkan environmental performance indicators. Indikator-indikatornya apa? Kemudian development a sustainable green purchasing performance measurement system. Nah, baik. Terkait dengan pengukuran ini, ada indikator ya. Ada indikator, saya mau tanya ini. Nah, indikator. Kalau siapa yang tahu, apa indikator yang akan digunakan ini? Alda bisa dengar Alda? Ada? Coba sebutkan satu indikator yang akan kita gunakan. Indikator untuk apanya, Pak? Mengukur kinerja green purchasing. Indikator digunakan untuk mengukur kinerja green purchasing. Kevira, ada Kevira, Gina, coba didengarkan Kevira, Gina, Herman, Esther, halo Esther, Notri, mana ini? Notri, Genta, Notri ada Notri, Genta, Sasmita, wah hadir Pak. Ya, coba sebentar, sebutkan satu tool apa indikatornya. Apa indikatornya? Indikator yang nomor 4 ya Pak? Ya, betul.
untuk dalam rangka mengukur kinerja green purchasing. Apa, sebutkan satu saja, 1, 2 boleh. Apalagi kalau 3 bisa. Apa? Mungkin dari segi finansial kan. Finansial. Marispiana, Arfan. Ya, Pak. Ya, coba sebutkan Arfan. Ya, Pak. Gimana, Pak? Saya baru masuk lagi. Yaitu barusan itu jaringannya, Pak. Indikator. Oh, udah, Hernan ada nggak Hernan? Ya, Pak. Ya, coba Hernan sebutkan indikator apa yang digunakan untuk sebuah perusahaan ini telah green purchasing. Coba, bagaimana? Mungkin dari efisiensi pembelian ini ya Pak, bahan bakunya gitu Pak. Efisiensi pembelian bahan baku. Terus apa lagi indikator yang lainnya? Lebih gitu. Pemilihan supplier Pak. Ya, suppliernya juga Pak. Nah, Arif. Bisa gak, Pak? Arif, tadi siapa yang jawab nih barusan? Saya Pak, Arfan, ayo. Apa lagi? Gesti bisa jawab, Gesti? Pemilihan supplier. Dari waktunya Pak. Harga apa? Waktu. Siapa lagi bisa jawab? Kalau harga apa gimana? Kualitas, Pak. Kualitas, Pak. Ya. Kalau produknya ramah lingkungan, Pak. Produk ramah lingkungan. Ya. Beberapa ya. Baik. Kita lihat slide-nya ini. Anak-anak. Ini ada pendekatan menggunakan balance scorecard. Ya. Balance scorecard, suatu metode yang mengukur kinerja dilihat dari 4 perspektif. Jadi misalkan kita mengukur perusahaan kita, ya perusahaan kita, atau mengukur vendor, gitu ya. Maka pertama lihat dulu aspek 4 perspektifnya: financial, customer, internal process, learning and growth. Jadi dalam balance scorecard itu ada 4 perspektif yang digunakan untuk mengukur kinerja. Misalkan financial. Tadi kan ada nyebut aspek keuangan. Proaktif vs reaktif expenditure. Capital investment. Operating expenditure. Disposal cost. Nah, ini kan ada satu masuk ke green ya, disposal cost. Recycling revenue. Revenue from green product. Nah, kita lihat ya, ini cost avoid from environmental action. Jadi ada masuk aspek-aspek dikaitkan dengan green-nya di situ kan. Kemudian ini customer, green product, customer kita bagaimana? Menggunakan green product enggak? Terus customer return. Kemudian aspek internal proses juga ini kita sebut sebagai ada di sini energy consumption, energy use, greenhouse gas emission, hazardous material output. Ya, learning and growth, number of employee training, renewable resource use, dan seterusnya, anak-anak. Jadi intinya begini, kita bisa mengukur kinerja perusahaan kita sejauh mana atau sebesar apa, begitu ya, kinerja perusahaan kita terhadap green purchasing itu dengan menggunakan kriteria 4 kriteria ini, financial, customer. Kita bisa buat kuesioner aja. Kuesioner yang bisa di checklist sama kita. Misalkan nilainya 1 sampai 5. Dari sangat 5 itu sangat bagus, 4 bagus, 3 biasa, 2 kurang bagus, 1 sangat tidak bagus. Misalnya kan bisa kita kasih checklist kan. Dari situ kan kita bisa dapatkan skornya berapa sebenarnya ya. Nah, itu untuk cara mudah bagaimana kita mengukur dengan green balance scorecard melihat indikator ini. Gimana, Anak? Bisa dipahami topik yang kita bahas sekarang ini?
Insya Allah bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Coba. Itu jadi apa yang kita bahas hari ini, kita membedakan antara traditional purchasing dengan green purchasing. Betul nggak? Oke. Kemudian bagaimana kita mengukur green purchasing? Kita menggunakan salah satu metode menggunakan balance scorecard kategori. Ini ya. Baik. Nah, anak-anak, bagian akhir ini, tugas untuk minggu depan, anak-anak begini, cari di internet sebuah perusahaan that implemented green purchasing to purchase material or service. Cari sebuah perusahaan yang dia melakukan atau mengimplementasikan green purchasing. Perusahaan apa yang mengimplementasikan green purchasing dalam membeli barang atau jasa? Nah, jelaskan nanti perusahaan ini dia dalam membeli barang dan jasa menggunakan kriteria ini. Berarti dia sudah masuk dalam aspek perusahaan yang mengimplementasikan green purchasing. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan tentang tugas berikut ini? Jelas nggak tugasnya? Ferdinand? Halo Ferdinand. Bapak Ada izin bertanya. Silakan. Ya, Pak Mirna mau nanya, Pak. Ya, Pak. Mirna mau nanya, Pak. Silakan mau tanya. Silakan, siapa yang mau nanya? Pak, apa namanya, perusahaan jasa seperti saya, Pak. Suaranya putus-putus. Ulangi Mbak. Oh ya, maaf. Pak, saya izin bertanya. Udah besar belum? Silakan. Ya, iya Pak. Sudah jelas belum ya Pak? Jelas. Cepat Mirla, cepat. Ya. Ayo Mirla, suaranya nggak jelas. Perusahaan jasa. Coba Mir, sekali lagi Mir. Yang lain aja bertanya, kalau gitu. Yang lain aja bertanya. Nggak jelas suaranya. Mir. Halo? Ya, halo? Ya, silakan. Bagaimana? Mirla bisa... Jadi gini, ya Pak, jadi gini Pak, perusahaan forwarding kayak jasa, distribusi kayak transportasi kayak gitu, bisa menerapkan green purchasing nggak ya Pak? Ya, kan perusahaan transportasi ya, misalkan ya, transportasi, dia kan transporter. Apa yang dia beli dari vendor, coba? Dia beli apa, Mirla? Beli apa? Untuk dia bisa melakukan aktivitas transportasi, beli apa? Misalkan. Nyewa kontainer, Pak. Beli apa? Menyewa kontainer. Nyewa kontainer. Berarti kan ada vendor yang kontainer, ya, vendor kontainer. Nah, apa yang perlu diperhatikan kira-kira kalau kontainer? Nyewa kontainer ya. Bisa kontainer, dia tentu sekali beli bahan bakar. Kemudian beli spare part. Kontainer paling bahan bakar. Kebersihan, Pak, kebersihan kontainer juga dilihat. Itu kan. Jadi kalau aspek green dari kontainer gimana? Kontainernya itu tidak apa misalnya, tidak mengandung bakteri, kuman. Kontainernya tidak ada tercemar toksin atau racun-racun. Tidak berkarat. Fumigasi, Pak, biasanya fumigasi. Tidak ada bunyi. Itu mesti diperhatikan sehingga untuk menjamin kalau dia nanti mentransport barang-barang, termasuk barang-barang makanan, jadi barang-barang juga akan safe, begitu ya, Mirla. Maka kalau dia tadi fokusnya kepada yang apa itu namanya tadi, nah kontainernya itu, maka itu tadi pertimbangannya. Bisa juga
pembelian itu jasa. Misalkan dia ada jasa konsultan dan konsultannya mempertimbangkan aspek green. Tapi kontainer tadi sudah bagus. Ya, karena yang lain ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak. Yang lain ada pertanyaan? Nah. Tidak Pak, sepertinya. Cukup ya? Ya cukup. Cukup Pak. Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup ya? Baik. Cukup. Terima kasih. Cukup Pak. Anak-anak semua terima kasih atas perhatiannya. Apa namanya? Semoga semuanya selalu sehat walafiat, ya. Amin. Aktivitas sehari-hari dan lancar dalam perkuliahannya. Amin. 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 Baik, jaga kesehatan semuanya ya, anak-anak semua. Ya Pak. Ya Pak. Baik, demikian aja kuliahnya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.